Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Sejarah penerbangan yang kali ini akan dibahas adalah sejarah penerbangan dari maskapai United Airlines 811, di mana sejarah penerbangan ini mengubah dunia penerbangan hingga saat ini. Boeing dan operator maskapai penerbangan harus mengganti salah satu bagian pesawatnya karena tragedi tersebut. Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 24 Februari 1989, United Airlines dengan nomor penerbangan 811 dengan menggunakan pesawat Boeing 747 terjadwal terbang dengan rute Los Angeles, Amerika menuju ke Sydney, Australia. Pesawat itu akan mendarat atau transit di beberapa tempat, yaitu di Honolulu, Hawaii, dan juga di Auckland, New Zealand. Ada 3 orang pilot di dalam penerbangan 811. Yang pertama adalah Captain David Cronin, 59 tahun dengan 28.000 total jam terbang. Ia telah bekerja di maskapai United Airlines selama 35 tahun. Dan penerbangan 811 adalah beberapa penerbangan terakhir sebelum ia pensiun. Kemudian ada seorang first officer bernama Gregory Slater, usianya 48 tahun dengan 14.500 total jam terbang. Dan yang terakhir adalah seorang second officer bernama Randall Thomas, usianya 46 tahun dengan 20.000 total jam terbang. Pesawat Boeing 747 milik United Airlines ini terbang dengan normal dan juga lancar meninggalkan Los Angeles hingga kemudian tiba di Bandara Honolulu. Setelah semua persiapan selesai, Boeing 747 milik maskapai United Airlines kembali dijadwalkan terbang dengan rute New Zealand. Pada pukul 1:52 tengah malam waktu setempat, pesawat Boeing 747 itu mulai meluncur dari runway 8R Bandara Honolulu. Semuanya nampak normal. Pesawat itu membawa 337 orang penumpang dan 18 orang kru pesawat. Setelah pesawat itu take off, pesawat mulai mendaki. Hanya beberapa saat setelahnya, kapten yang bertugas sebagai pilot penerbang meminta izin dan konfirmasi kepada petugas menara kontrol bahwa sepertinya mereka akan naik ke ketinggian 33.000 kaki karena kapten melihat di jalur penerbangannya akan terjadi cuaca buruk, sehingga untuk menghindari turbulensi, kapten harus menaikkan ketinggian pesawat. Izin telah diberikan, dan setelah ATC memberikan izin pesawat itu untuk naik ke ketinggian 33.000 kaki, kapten tetap memutuskan untuk menyalakan lampu tanda kenakan sabuk keselamatan. Pendakian pesawat Boeing 747 itu normal, namun ketika pesawat itu berada di ketinggian 22.000 kaki hingga 23.000 kaki, sesuatu mulai terjadi. Para penumpang yang duduk di dekat pintu kargo sebelah kanan pesawat Boeing 747 itu mulai mendengar bunyi ledakan yang sangat keras. Saat itu pesawat juga terhentak dan kemudian pesawat mulai terguncang, disusul dengan sebuah ledakan yang sangat besar. Pesawat itu mengalami dekompresi eksplosif. Dengan sangat cepat para penumpang itu langsung mengambil masker oksigen yang telah jatuh. Namun ternyata masker oksigen itu tidak berfungsi. Bukan hanya penumpang yang langsung menggunakan masker oksigen, tapi kapten dan juga 2 kru kokpit lainnya segera menggunakan masker oksigen, tapi mereka sama-sama tidak mendapatkan suplai oksigen. Kemungkinan karena telah terjadinya ledakan di bagian pesawat hingga akhirnya suplai oksigen ini tidak bisa disalurkan ke para penumpang dan juga kru kokpit. Angin kencang mulai masuk ke dalam kabin penumpang. Para penumpang itu mulai cemas. Bahkan saat itu barang-barang di kabin penumpang mulai berjatuhan dan puing-puing pesawat mulai berterbangan di kabin penumpang. Kepanikan, ketakutan, dan juga kekhawatiran mulai terjadi di kabin penumpang. Beruntung dalam keadaan yang menegangkan itu, upaya kapten untuk tetap menyalakan lampu tanda kenakan sabuk pengaman ini telah menyelamatkan penumpang karena mereka yang masih menggunakan tidak tersedot keluar dari pesawat. Ketiga pilot tidak mendapatkan suplai oksigen. Mereka sadar betul telah terjadi dekompresi eksplosif di dalam penerbangannya, sehingga yang dilakukan oleh kapten, ia dengan sangat cepatnya melakukan penurunan darurat. Pesawat itu turun ke ketinggian 15.000 kaki. Bukan hanya itu saja, kapten tetap fokus pada penerbangannya. Ia berbelok ke kiri, kemudian berputar 180 derajat untuk menghindari cuaca buruk di hadapan pesawatnya. Beberapa saat setelahnya, First Officer mengatakan kepada petugas menara kontrol bahwa United Airlines 811 ini meminta izin untuk penurunan secepat mungkin karena terjadi sebuah masalah di dalam penerbangannya. Kapten sadar betul harus membawa pesawat itu ke ketinggian yang aman agar seluruh penumpang mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Seperti diketahui, jika sebuah pesawat terbang di atas ketinggian 20.000 kaki sementara para penumpangnya tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, maka para penumpang ini terancam hipoksia.
Setelah membawa pesawat itu turun, Kapten juga memutuskan untuk kembali ke Bandara Honolulu dan melakukan pendaratan darurat. Sampai saat itu, Kapten belum mengetahui apa yang terjadi di penerbangannya. Dugaan awalnya adalah sebuah alat peledak telah meledak di kabin penumpang. Mengingat kejadian ledakan di penerbangan 811 ini terjadi hanya beberapa bulan setelah bencana Lockerbie. Setelah salah satu bagian dari pesawat Boeing 747 itu meledak, kemudian disusul dengan kerusakan mesin nomor 3 sehingga Kapten harus mematikan mesin nomor 3. Nah, setelah mesin nomor 3 itu dimatikan oleh Kapten, ternyata guncangan di pesawat mulai berkurang. Di sanalah First Officer langsung melapor pada petugas menara kontrol dan meminta layanan kedaruratan Bandara Honolulu segera bersiap. Setelahnya rentetan kejadian yang menegangkan mulai terjadi satu persatu pada penerbangan United Airlines 811. Jarak pesawat saat itu sekitar 128 km dengan Bandara Honolulu. Sementara tiba-tiba saja mesin nomor 4 juga mengalami kerusakan sehingga Kapten harus mematikan lagi mesin nomor 4. Sebuah pesawat dengan bobot yang berat harus mendarat darurat dengan aman di Bandara Honolulu sementara mereka telah kehilangan 2 mesinnya. Second Officer kemudian meminta izin kepada Kapten untuk melihat kondisi kabin penumpang di lantai bawah. Izin diberikan oleh Kapten. Second Officer mulai turun dari tangga untuk melihat kondisi di dek bagian bawah. Di sanalah kemudian ia terkaget-kaget melihat situasi kabin yang benar-benar kacau. Selain itu, ia juga melihat adanya sebuah lubang besar di bagian kanan dekat dengan pintu kargo sebelah kanan pesawat. Setelah Second Officer memantau dan melihat bagaimana kondisi kabin penumpang, ia langsung naik lagi ke ruang kokpit dan menyampaikan atau melaporkan kejadian di dek penumpang itu. Second Officer mengatakan bahwa ia sudah melihat adanya sebuah lubang besar menganga di bagian kanan pesawat. Ia juga cukup yakin ada beberapa penumpang yang tersedot keluar dari pesawat, mengingat beberapa kursi hilang. Setelahnya, Kapten meminta kepada seluruh kru kabin untuk mempersiapkan evakuasi darurat. Pada saat itu pesawat sedang terbang di atas Samudra Pasifik. Maka kru kabin mempersiapkan penumpang untuk menggunakan rompi keselamatan. Mereka tidak pernah tahu apakah pesawat ini akan jatuh ke air ataupun tidak. Pada saat kondisi kabin benar-benar kacau, di saat itulah salah seorang penumpang sempat mengabadikan bagaimana kondisi kabin dengan sebuah gambar yang diambilnya dengan menggunakan kamera. Nah, tujuannya adalah apabila pesawat itu mengalami sesuatu hal yang buruk, maka tim evakuasi ataupun tim investigasinya kelak akan mengetahui bagaimana kondisi kabin saat kejadian buruk itu terjadi. Jarak pesawat sekitar 21 mil dari Bandara Honolulu. Bukan hanya pilot dari penerbangan 811 dan juga layanan kedaruratan bandara yang bersiap untuk pendaratan darurat. Tapi petugas menara kontrolnya terus bersiap memantau dan juga memandu penerbangan 811. United Airlines 811 telah diizinkan untuk mendarat di runway 8L. Dan kemudian saat itu pesawat final approach namun hanya dengan menggunakan 2 mesin yang masih menyala. Pesawat itu akan mendarat dalam kondisi berbahaya. Kapten, First Officer maupun Second Officer saat itu belum mengetahui bahwa flaps mengalami kerusakan setelah terjadinya ledakan sehingga tidak bisa turun dengan maksimal. Begitupun dengan landing gear. Sehingga kemudian pada saat Kapten memerintahkan untuk menurunkan landing gear, di saat itulah ternyata 3 lampunya tidak menyala. Beruntung setelah menunggu beberapa saat, kemudian ketiga pilot itu memastikan landing gear turun dengan menyalanya 3 lampu hijau. Sementara itu di kabin penumpang, para penumpang yang panik ini mulai melihat adanya cahaya. Dengan kata lain, pesawat ini sepertinya hampir mendarat. Di ruang kokpit, Kapten, First Officer maupun Second Officer benar-benar berkonsentrasi untuk melakukan pendaratan yang aman. Karena awalnya ada diskusi di antara ketiganya bahwa kemungkinan pesawat ini akan mengalami hard landing. Mengingat kecepatan pesawat saat itu sekitar 190 hingga 200 knot. Memang masih terlalu cepat menurut pilot. Tapi jika tidak menambah kecepatan, mungkin pesawat itu tidak akan tiba di Bandara Honolulu. First Officer dan juga Second Officer terus mengupdate ketinggian pesawat dari mulai 200 kaki, 195 hingga kemudian 40, 30, 20 dan akhirnya roda pendaratan dari pesawat itu menyentuh runway. Hebatnya Kapten membawa pesawat itu mendarat dengan sangat lembut. Walaupun pesawat itu awalnya masih meluncur dengan kencang, tapi akhirnya Kapten bisa menghentikan pesawat itu tepat di tengah runway. United Airlines 811 tepat berhenti di tengah runway pada pukul 2:34 malam waktu setempat.
Evakuasi darat segera dilakukan. Para penumpang ini turun dari pesawat hanya 45 detik. Berbeda halnya dengan Kapten harus melakukan tugas terakhirnya, yaitu memastikan mesin pesawat mati. Ia juga memastikan bahwa tidak ada lagi penumpang di dalam pesawat, barulah ia turun. Sebelum Kapten turun, ia masih sempat melihat adanya lubang besar yang menganga di bagian kanan pesawat. 9 orang dinyatakan hilang akibat peristiwa yang dialami oleh United Airlines 811 dan mereka dipastikan meninggal dunia. Salah satunya adalah Lee Campbell yang duduk di sebelah kanan, tepat dengan bagian pesawat yang robek kemudian meledak. Keluarga Campbell ini nantinya akan menjadi salah satu keluarga korban yang mencari kebenaran atas tragedi yang dialami oleh United Airlines 811. Sementara itu, pesawat mengalami kerusakan yang menurut pihak maskapai United Airlines memerlukan biaya senilai 14 juta US dollar atau saat ini setara dengan 200 miliar rupiah untuk memperbaiki pesawat yang telah meledak itu. 2 bulan setelah tragedi penerbangan United Airlines 811, NTSB menggelar sidang pendahuluan. Namun, keluarga Campbell adalah salah satu keluarga korban yang tidak puas dengan hasil dari sidang tersebut. Menurut keluarga Campbell, banyak data-data atau dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan oleh NTSB, sehingga NTSB memperbolehkan keluarga Campbell untuk mengambil dokumen-dokumen tersebut. Nah, keluarga Campbell mengambil kesempatan itu untuk mengambil beberapa dokumen milik Boeing dan membawanya ke rumah. Setelah mereka tiba di rumah, mereka langsung melakukan pemeriksaan dan penyelidikan sendiri. Alasan dari keluarga Campbell memeriksa dokumen-dokumen dan mereka mencari tahu apa yang terjadi dengan United Airlines adalah bukan karena santunan yang harus diterima oleh keluarga korban, tapi mereka harus tahu apa yang terjadi dengan pesawat ini, apa yang membuat anak mereka meninggal dunia, sehingga kemudian hal tersebut tidak akan terjadi di kemudian hari. Keluarga Campbell akhirnya menemukan catatan masalah yang cukup mengganggu dengan desain kunci pintu kargo di pesawat Boeing 747. Dari dokumen itu ternyata keluarga Campbell menyebutkan bahwa Boeing yakin mereka telah membuat mekanisme penguncian yang sangat mudah dan membuatnya menjadi beberapa bagian agar tidak mudah terbuka. Masalah segera ditemukan yaitu pada desain mekanisme penguncian yang lemah. Hal itu diperiksa oleh keluarga Campbell terus dan terus. Menurut keluarga Campbell, untuk mengunci pintu kargo pada pesawat Boeing 747 ada sebuah motor listrik yang akan berputar pada sebuah bagian yang berbentuk huruf C. Itu adalah bagian penguncian pertama. Kemudian setelah handling pintu kargo ditutup, akan ada lagi sebuah benda yang berada di atas pin yang sudah terkunci itu, yang fungsinya adalah agar kunci itu tidak terbuka kembali. Setelah keluarga Campbell ini menyelidiki bahwa pesawat Boeing 747 ini memiliki kekurangan atau kelemahan pada sistem mekanis penguncian dari pintu kargonya, mereka terus mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dengan penerbangan 811. Bahkan mereka juga mengungkap bahwa sebenarnya sistem yang digunakan oleh Boeing ini dinyatakan lemah di tahun 1975. Sehingga pada saat itu Boeing disarankan untuk mengganti bagian kunci yang terbuat dari aluminium menjadi terbuat dari baja. Boeing saat itu tidak langsung melakukan pergantian pada bagian kunci yang terbuat dari aluminium. Alasannya bukan karena biaya, tapi karena faktor pengerjaan yang lama. Keluarga Campbell melakukan penyelidikan untuk menemukan insiden lain yang dialami Boeing 747 lain karena sebab yang sama, yaitu pintu kargo yang terbuka. Lalu, akhirnya mereka menemukan sebuah kejadian yang hampir mirip dengan United Airlines 811, yaitu pada penerbangan Pan Am PA125, di mana ketika pesawat Boeing 747 milik Pan Am itu terbang di ketinggian 20.000 kaki, pintu kargo terbuka sehingga pesawat itu harus mendarat darurat di Bandara Heathrow. Keluarga Campbell kemudian mencari kebenarannya alasan dari pintu kargo yang terbuka pada maskapai Pan Am. Kemudian jawabannya adalah karena kerusakan aliran listrik atau sistem kelistrikan di pintu kargo. Namun Boeing justru mengklaim bahwa ground crew maskapai salah menangani mekanisme penguncian pintu kargo. Mereka sempat memberikan rekomendasi kepada pihak maskapai untuk memperbaiki atau cara memperbaiki pintu kargo yang mengalami kerusakan. Setelah 1 tahun kemudian NTSB memiliki versi yang berbeda mengenai penyebab dari tragedi penerbangan United Airlines 811. Mereka menyebutkan tragedi itu terjadi karena arus listrik. Di sanalah keluarga Campbell tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dengan kesimpulan NTSB, di mana keluarga Campbell mengharapkan NTSB mengatakan bahwa memang ada malfunction pada pesawat Boeing 747. FAA juga dinilai lambat dalam menanggapi tragedi penerbangan United Airlines 811 karena mereka memberikan waktu kepada pihak maskapai
maskapai dan juga Boeing selama 18 bulan untuk memperbaiki kerusakan pintu kargo. Sementara itu setelah pihak keluarga Campbell dan pihak keluarga korban yang lainnya mendesak, akhirnya FAA mengatakan bahwa maskapai dan juga Boeing harus memperbaiki sistem penguncian pesawatnya hanya dalam waktu 30 hari. Karena ada banyak pesawat Boeing 747 yang sedang terbang di dunia ini, sehingga kecelakaan itu bisa saja terjadi di pesawat yang lain. Karena desakan dari keluarga Campbell dan keluarga beberapa korban lainnya, akhirnya NTSB memutuskan bekerja sama dengan Angkatan Laut Amerika untuk mengambil pintu kargo dari pesawat Boeing 747 milik United Airlines yang telah terkubur di dasar lautan. Mereka harus mengetahui apakah memang benar pintu kargo di pesawat itu mengalami kerusakan. Tapi keluarga Campbell tidak diperbolehkan untuk melihat dan menyelidiki pintu tersebut. Setelah semua perjuangan panjang yang dilakukan oleh keluarga Campbell dan keluarga korban lainnya, akhirnya NTSB kemudian merevisi final report yang sebelumnya telah dikeluarkan. NTSB membenarkan bahwa terjadi malfunction pada saklar atau kabel yang menyebabkan pintu kargo terbuka tanpa perintah di penerbangan United Airlines 811. Setelah tragedi tersebut, NTSB juga merekomendasikan untuk semua penerbangan 747-100 yang beroperasi pada saat itu untuk mengganti mekanisme penguncian pintu kargo mereka dengan kunci yang baru atau didesain ulang. Di tahun 1989, seluruh kru dari penerbangan United Airlines 811 mendapatkan penghargaan, sementara pesawat yang mengalami kecelakaan ini diperbaiki dan tahun 1990 kembali bergabung dan kembali digunakan oleh United Airlines. Itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai sejarah penerbangan United Airlines 811. Semoga informasi di dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Hai halo Delvers, aku bakal langsung bacain 2 komen kalian dari video pesawat Boeing 737 5 tragedi yang menegangkan. Yang pertama dari Kak Noralian Syah Amir. Kakak emang ratu kronologi. Soalnya kalau nonton video kakak tuh ya tegangnya dapet, sedihnya dapet, marahnya juga dapet. Hahaha, seru banget pokoknya. Kakak the best. Selain untuk mengisi masa lapangku, aku juga suka nonton video kakak untuk ngafalin kronologi pesawat. Sampai-sampai banyak banget maskapai dunia yang aku tahu. Makasih untuk ilmu barunya ya kak. Semangat terus dan jangan pantang menyerah ya kak. Amin, terima kasih. Aku juga pernah nemuin salah satu yang ngebahas Tamara Delf adalah ratu kronologi. Luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah dari Kak Meta Ariantini. Semua tragedinya saya sudah tahu kakak karena aku sudah nonton semua video dari kakak Tamara. Semoga sehat selalu ya kakak Tamara. Terima kasih. Satu lagi deh dari Kak 058C Sisilia Dwi Wulandari. Hai kak, semua video kakak sudah kulihat penjelasannya jelas dan mudah dipahami. Good job kak. Moga-moga kakak sukses terus ya. Amin amin ya robbal alamin. Terus aku mau nyapa ada satu adik kecil yang umurnya 5 tahun. Aku lupa dari mana. Namanya adalah Matthew Benedict Ho. Terima kasih udah sering nonton aku dan katanya sering nyebutin Tamara Delf. Terima kasih ya kakak. Dan terima kasih juga untuk mamanya yang udah share ke aku di Instagram. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng notifikasi di komen-komen di bawah sini. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.